Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Bilkis. Pada kesempatan kali ini, dalam video ini saya diberikan tugas dalam mata kuliah manajemen kelas untuk membuat video presentasi. Saya adalah perwakilan dari kelompok 2 dengan tema Training Need Analyze. Langsung saja kita mulai video kali ini. Ya, bismillah. Kita mulai dari makna analisis kebutuhan pelatihan. Jadi perlu kita ketahui bahwa training need analysis itu juga biasa disebut dengan pelatihan atau kebutuhan pelatihan, analisis kebutuhan pelatihan. Ya. Nah, makna dari kalimat tersebut adalah proses awal untuk menentukan suatu program pelatihan yang akan dirancang agar pelatihan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, sehingga mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Jadi, TNA ini dilakukan sebelum kita mengadakan sebuah pelatihan agar pelatihan tersebut berjalan dengan efektif dan efisien. Ya, begitu. Kemudian dilanjutkan dengan 5 peran yang signifikan dari TNA tersebut. Jadi ada ketentuan-ketentuannya, seperti kita investigasi bagi institusi pendidikan, memusatkan permasalahan kinerja yang sedang dihadapi, atau meminimalisir waktu dan menghemat biaya dalam penyelesaian permasalahan kinerja menjadi lebih produktif dan efisien, seperti makna dari TNA itu sendiri. Kemudian, menentukan solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan kinerja. Dan yang terakhir adalah menghindari pelatihan yang tidak efektif. Jadi, semua peran yang signifikan ini harus diterapkan dalam TNA, karena fungsi dari TNA itu sendiri ya ini, 5 poin ini. Nah, biasanya tuh yang sering muncul dalam TNA itu, contoh ini ada beberapa ya, yaitu seperti target perusahaan tidak tercapai tidak sesuai dengan ketentuan, kemudian pekerja atau karyawan kurang terampil dalam menyelesaikan pekerjaannya, atau ada juga ketidakproduktifan dan keefisienan dalam memproduksi produk, sehingga adanya pemborosan waktu dan produksi yang tidak sesuai. Atau juga bisa juga dengan hasil produksi tidak sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. Jadi variatif ya permasalahannya itu tergantung, maka itu kita perlu adanya TNA, Training Need Analyze. Nah, selain dari makna-makna langkah-langkah dan signifikasinya, di sini juga ada, saya akan menjelaskan mengenai langkah analisis kebutuhan pelatihan. Nah, di sini ada 8 langkah dalam menganalisis kebutuhan pelatihan tersebut yang sesuai dengan prosedur Training Need Analyze. Yaitu yang pertama adalah melakukan klarifikasi terhadap masalah kinerja. Yang kedua, mencermati kesenjangan kinerja atau juga dapat disebut gap. Nah, yang ketiga, membuat rencana pengumpulan data. Yang keempat adalah menetapkan metode untuk pengumpulan data. Jadi, dalam pengumpulan data, kan jadi kita menganalisis nih, misalkan karyawannya kita analisisnya itu kita bisa menggunakan beberapa metode. Nah, yaitu ada 5. Yang pertama adalah observasi, yang kedua itu adalah survei, yang ketiga wawancara, yang keempat analisis dokumen, dan yang kelima adalah analisis kesulitan. Nah, kemudian langkah kelima yaitu menentukan responden. Nah, terus yang keenam menyusun instrumen dan melakukan pengumpulan data. Kemudian yang selanjutnya melakukan analisis data, dan yang terakhir adalah membuat laporan TNA itu sendiri. Ya, baik. Nah, masuk ke dalam masalah kinerja. Nah, biasanya itu masalah yang ditimbulkan dan yang dialami pasti semua orang, terutama yang bekerja dalam kelembagaan atau perusahaan, dan bahkan dalam organisasi, pasti tidak jauh dari polemik yang terjadi di dalamnya. Jadi pasti ada saja permasalahan dalam sebuah perusahaan ataupun organisasi, baik itu dalam kurangnya pengetahuan ataupun pengalaman, keterampilan, ataupun sesuatu yang kurang, ya bakatnya dia yang tidak sesuai dengan performance. Yang bisa jadi itu adalah pokok masalah kinerja, jadi dalam lingkungan kerjanya gitu. Nah, faktor yang paling menonjol dari setiap masalah kerja itu adalah ada 2, biasanya adalah lingkungan kerjanya atau kepuasan dari karyawan itu sendiri. Nah, faktor yang menjadi permasalahan dalam kinerja itu kan tadi ada lingkungan dan permasalahan dari karyawan itu sendiri, karena itu juga masuk dalam 2 kategori faktor ini, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini bisa jadi karena kemampuan yang dimiliki dilihat dari intelektualitas
Atau yang kedua, kebiasaan disiplin dalam melakukan pekerjaan, kepuasan dalam bekerja, atau semangat. Jadi si karyawan ini butuh motivasi. Nah, yang kemudian masuk dalam faktor eksternalnya. Nah, itu bisa jadi gaya dan sikap dari kepemimpinan atas. Jadi itu dampak dari atasannya gitu. Jadi faktor gara-gara dia tertekan bisa jadi kan, atau kurang ramahnya atasannya gitu. Kemudian yang kedua, lingkungan yang berada dalam tempat kerja. Mungkin dia tidak nyaman, atau karena perbedaan agama, contoh ini ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kompensasi dan juga pengelolaan manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Ya. Dan selanjutnya yaitu solusi terhadap masalah kinerja. Mengetahui suatu masalah kinerja dalam sebuah lembaga ataupun proyek pasti ada solusinya. Seperti halnya dalam memberikan semangat dan itikat kuat untuk menjunjung tinggi kerjasama dan saling mempercayai satu sama lain. Dalam mengambil solusi untuk menyelesaikan masalah kinerja yang harus diperhatikan adalah masalah dalam motivasi kerja yang rendah. Maksud dari masalah dalam motivasi kerja yang rendah adalah pekerja atau para karyawan itu mempunyai pengalaman yang berkompeten dalam bidang ahlinya, namun tidak menonjolkan prakteknya dalam bekerja. Itu yang harus dilihat dan diperhatikan agar perbaikan terhadap pekerja atau karyawan yang kurang menonjol dan kurang baik dalam melaksanakan tugas. Nah, dalam mengatasi masalah problematika kinerja dengan menambahkan fasilitas kerja, ya, berupa apapun itu yang bisa digunakan untuk menunjang pekerjaan dan juga tugas dari karyawan. Mengetahui masalah kinerja yang terjadi menurut fakta dan paham dengan faktor-faktor dan permasalahan tersebut dapat membantu dalam training manager menemukan dan mempunyai solusi yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Nah, solusi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu perkara harus benar-benar terpercaya dan valid, sehingga dampak perubahannya akan dapat dirasakan dan mengubah semuanya menjadi lebih baik. Nah, kemudian poin selanjutnya yaitu adalah instrumen pengumpulan data. Dalam melaksanakan training need analysis perlu didasari oleh fakta dan data yang bersifat empiris, yaitu ada buktinya, ada datanya. Masalah kinerja yang dihadapi dalam sebuah perusahaan merupakan masalah nyata yang memerlukan adanya solusi yang tepat untuk memperoleh gambaran tentang masalah kinerja yang sebenarnya dalam sebuah perusahaan. Diperlukan adanya alat atau instrumen sebagai sarana untuk melakukan pengumpulan data. Ya, seperti tadi kan metode observasi, berarti kita memerlukan medianya apa, kamera kah atau apa gitu. Kalau misalnya kita menggunakan angket, survei kan bisa menyebar angket. Bagaimana cara kita menganalisis permasalahan tersebut? Nah, di sini ada 3 alat pengumpulan data yang digunakan dalam pelaksanaan TNA, yaitu checklist, skala nilai, dan panduan wawancara. Nah, kemudian poin konklusi. Training need analysis atau yang biasa disebut dengan analisis kebutuhan pelatihan merupakan perbuatan yang dilakukan untuk mengidentifikasi atau menganalisis masalah dan isu-isu tentang kinerja suatu perusahaan ataupun organisasi untuk menyimpulkan apa pelatihan merupakan cara yang tepat untuk mengatasi problem tersebut. Jadi, dengan melakukan TNA ini, kita tidak sembarang memberikan pelatihan. Jadi kita tahu apa yang harus diberikan kepada karyawan atau pekerja tersebut, apa yang dibutuhkan oleh dia. Jadi kadang ada yang merasa, oh saya butuh pelatihan ini kepada karyawan saya, tapi padahal yang dibutuhkan oleh karyawan itu bukan pelatihan itu, tapi justru pelatihan yang lain. Jadi jadi kita harus mengadakan pelatihan yang dibutuhkan karyawan, bukan yang diperlukan oleh pribadi, Mas. Nah, di sini ada analisis kebutuhan pelatihan sebelum program pelatihan dijalankan punya peran yang sangat signifikan. Itu yang pertama adalah merupakan investasi bagi ini sudah ya. Ya, jadi begitu intinya. Ya, sekian dari saya. Alhamdulillah sudah selesai presentasi saya mengenai training need analysis. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.